نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab Maja'a fil Kuhan wa nahwihim, tentang para dukun dan yang semisalnya. Al-Kuhan adalah jamak dari kahin, ya. Al-Kahin yang artinya dukun, dan Al-Kuhan sama dengan juga Al-Kahana. Dan dukun, jadi bab tentang para dukun. Pembahasan bab ini penting ya, karena kita tahu di tanah air kita memang banyak dukunnya, sampai dengar-dengar diekspor ke luar negeri ya, saking banyaknya para dukunnya. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika membawakan bab dukun setelah bab para penyihir, karena antara tukang sihir dengan para dukun memiliki keterkaitan yang erat, meskipun ada bedanya antara sihir dengan perdukunan. Terkadang kebersamaannya, terkadang yaitu sama-sama menggunakan bantuan jin atau syaitan. Tapi perbedaannya, sihir itu menggunakan bantuan jin, syaitan untuk menyihir. Sebagaimana kita pernah jelaskan, untuk membuat khayalan, kemudian untuk menimbulkan sakit, bahkan bisa membunuh ya, membuat lumpuh tubuh orang ya. Tahu-tahu di rumah orang penuh dengan ulat ya. Tahu-tahu buka rice cooker, tahu-tahu nasi basi dan macam-macam ya. Dia punya kawan pernah kerja di Jogja, dia jualan bebek ya teman-teman. Saya langsung tanya sama mereka, dan mereka cerita, kita jual bebek Ustaz, selalu diganggu ya. Kita buka rice cooker basi, padahal di rice cooker dan baru dimasak, tahu-tahu apa? Basi. Tahu-tahu ada pokoknya gangguan terus, sampai harus diruqyah. Kalau diruqyah baru hilang, nanti diganggu lagi diruqyah, sampai kapan? Akhirnya mereka buyar ya. Tiap hari ngeruqyah capek juga ya. Akhirnya mereka buyar. Tapi intinya itu namanya sihir. Adapun dukun tidak, dukun berkaitan dengan masa depan, mengaku mengetahui tentang apa? Masa depan. Nanti akan insyaallah kita jelaskan bedanya kahin sama arraf insyaallah pada yang datang insyaallah. Tetapi kahin atau dukun itu berkaitan dengan ramalan tentang masa depan. Dan kita tadi sebutkan bahwasanya pembahasan tentang dukun ini sangat penting, karena terus terang di tanah air kita yang banyak dukun. Ya, banyak peramal, sampai ada paguyuban ya. Perkumpulan para tidak normal ya, perkumpulan para dukun, kemudian intinya banyak ya. Kemudian juga muncul website yang menawarkan ramalan-ramalan ya, problematika.anda.com misalnya. Kalau mau cari tahu solusinya, maka ini tanya ki anu misalnya. Dan para dukun sudah banyak bermunculan di tanah air kita. Dahulu ada yang meramal Pak Harto akan menikah akan meninggal pada tahun sekian. Ternyata setelah lewat tersebut Pak Harto masih hidup beberapa tahun kemudian. Dulu ada yang meramal juga pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi huru hara di tanah air. Ternyata juga tidak ada ya. Hanyalah ramalan-ramalan. Dan ramalan-ramalan tersebut di zaman sekarang ini hampir-hampir sudah tidak tepat lagi, berbeda dengan zaman dahulu sebelum Nabi diutus ya, Sungguhnya para dukun, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, mereka meramal dengan bantuan jin, sebagaimana pernah kita sampaikan ya, di mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, idza takallama Allahu, idza qada Allahu amran fis sama', kalau Allah menentukan satu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Kalau Allah menyampaikan perkara di langit, Allah kabarkan akan jadi demikian, maka malaikat
mendengarkannya dengan penuh ketakutan karena suara Allah yang sangat dahsyat. Ya, seakan-akan mereka mendengar besi yang ditarik di atas batu yang licin, membuat mereka akhirnya pingsan, menembus dalam dada mereka. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tatkala mereka pingsan lalu Allah hilangkan rasa takut mereka, mereka pun sadar. Setelah mereka sadar, mereka saling berbicara di antara mereka, bertanya, apa tadi yang disampaikan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka berkata, Allah telah menyampaikan kebenaran. Itu perkara-perkara tentang masa depan. Kemudian kata Nabi SAW, fayasma'uha mustariqus sam'i, maka ada pencuri berita yang mendengar pembicaraan malaikat tersebut. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'dhuhum fawqa ba'd. Dan para pencuri berita tersebut mereka saling bertumpuk-tumpuk, saling tumpuk-tumpuk sampai yang di atas mendengar pembicaraan para malaikat yang paling dekat dengan langitnya, yang malaikat berbicara di situ. Kemudian yang paling di atas ngofor kepada yang di bawah. Fa yulqiha ila man tahtahu, thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu, hatta yulqiha ala lisani sahir awal kahin. Kemudian dilempar ke bawah, diover sampai diover kepada lisan dukun atau lisan penyihir. Kata Nabi SAW, farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang sebelum dia over perkataan tersebut, berita tersebut, sudah terkena lemparan bintang. Farubbama alqahu qabla an yudrikahu shihab. Terkadang dia sudah berhasil mengover berita tersebut ke bawah sebelum terkena lemparan bintang. Kalau berhasil maka sampai pada dukun atau penyihir. Akhirnya kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka dukun tadi atau penyihir tadi menambah dengan 100 kedustaan. Kemudian dia meramal akan jadi demikian. Fayuqal, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah dukun ini, penyihir ini pernah berkata hari ini akan terjadi demikian, hari ini terjadi demikian, dan benar-benar terjadi. Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Akhirnya dukun tadi dibenarkan oleh masyarakat gara-gara satu berita yang dicuri dari langit. Namun Nabi mengatakan dukun tersebut menambah dengan 100 kedustaan. Jadi tambah-tambah yang dibumbu-bumbuin, ya, dia terkadang seakan-akan tidak memastikan. Dia mengatakan, insya Allah, saya tidak ingin mendahului Allah, ya, insya Allah. Terus seringnya salah, karena yang benar 100 kesalahan, ya, 100 kesalahan. Oleh karenanya, kalau ada seorang yang ngeramal benar, maka yakinlah itu dukun asli. Itu dukun apa? Asli. Tapi kalau ngeramal salah terus, itu dukun palsu. Berarti dia tidak punya hubungan dengan setan. Sok jadi dukun, tukang nipu doang, ya. Tapi yang dukun-dukun benar-benar setan itu yang benar-benar ngeramalnya benar, ya. Kalau ada orang ngaku ngeramal pas benar, yakinlah dia itu memang setan asli. Berarti dia punya hubungan dengan apa? Dengan setan, ya. Dari sini tahu bahwasanya di antara cara dukun meramal adalah dengan mendapatkan berita dari setan. Dan para ulama mengatakan, ya, tentang mencuri berita dari langit ada 3 kondisi, ya. Yang pertama sebelum Nabi diutus. Yang kedua ketika Nabi diutus. Setelah Nabi meninggal. Maka sebelum Nabi diutus, pencurian berita sangat santer. Pencurian berita sangat banyak. Makanya Nabi pernah ditanya dalam satu hadis, ya Rasul, kami di jahiliyah orang-orang meramal dan benar-benar. Nabi jelaskan, itu mereka dengar dari mana? Dari langit. Banyak. Oleh karena kita dapati mungkin dalam buku-buku lama ramalan raja ini, ramalan orang ini, ramalan macam-macam, mungkin banyak benarnya zaman dahulu, karena memang berita mudah untuk apa? Dicuri tatkala zaman dahulu. Tatkala Rasulullah SAW diutus, maka tidak ada pencurian sama sekali. Tidak bisa ada pencurian. Kenapa? Karena wahyu turun, ya, dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Bisa jadi bercampur dengan wahyu yang turun, ditambah-tambah dan macam-macamnya. Oleh karena dalam Al-Quran, dalam surat Jin, para jin berkata, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Kami pergi ke langit ingin mencuri berita, kami dapati bahwasanya langit tersebut telah dijaga, ya, dengan penjagaan yang ketat dan banyak sekali lemparan-lemparan bintang. Kemudian mereka berkata,
Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'a. Kami dahulu punya tempat-tempat pos-pos di langit untuk mencuri berita. Yang pos di sana, dengar malaikat lagi ngobrol apa, dengar ya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Barang siapa yang mau coba-coba dengar sekarang, maka dia akan mendapati api yang akan mengawasinya dan akan menghantamnya. Jadi setelah Nabi diutus, tidak bisa mereka mencuri. Setelah Rasulullah SAW wafat, kata para ulama, bisa terjadi pencurian, namun sangat sedikit. Bahkan kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, kada an yatmahil, hampir-hampir tidak bisa ya. Namun kita bilang bisa karena Nabi dalam hadis yang kita sebut, Nabi sedang menjelaskan kondisi dukun, bahwasanya bisa saja dia mendengar tapi sulit, tapi hanya sedikit yang dia dapatkan, yaitu dapat satu berita sedikit ditambah dengan 100 apa? Kedustaan. Oleh karena kenyataannya demikian, sekarang ini dukun hampir selalu apa? Salah, hampir nggak pernah benar. Ya, kemungkinannya sangat kecil untuk benar. Ya, beda kalau sebelum Nabi diutus, mereka ngeramal hampir selalu apa? Benar. Oleh karenanya disebut dalam buku tafsir bagaimana Fir'aun diramalkan oleh dukunnya pada tahun ini akan lahir, tahun sekian akan lahir anak dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan singgasananya. Benar nggak ramalan tersebut? Benar. Karena memang waktu itu ramalan-ramalan jitu-jitu zaman dahulu sebelum Nabi diutus. Namun sekarang kenyataannya langit tetap dijaga, kalaupun ada yang lolos di berita yang tersampaikan maka cuma sedikit. Paham ya? Saya mau hapus, sudah dicatat? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Dari sini ya, Syekh Muhammad Wahab membawakan bab tentang dukun setelah sihir. Karena dalam beberapa lafal hadis terkadang penyihir juga meramal. Dan sering penyihir sekaligus dukun, dan sering dukun sekaligus apa? Penyihir ya. Tapi ada yang memang tukang jadi dukun aja tidak bisa menyihir. Ya, ada yang menyihir saja tidak meramal. Tapi betapa sering dukun profesinya sekaligus apa? Meramal. Seperti dalam hadis tadi, Nabi mengatakan hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai berita tersebut dilemparkan kepada dukun atau penyihir. Dan dalam hadis yang lain juga atau riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Man ata kahinan aw sahiran fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau penyihir. Jadi terkadang penyihir juga meramal, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dukun bermodel-model. Ada dukun dengan apa? Melihat garis tangan. Dengan berdalil melihat garis tangan, mereka meramal tentang masa depan. Ada dukun melihat tanggal lahir. Kemudian dikaitkan dengan apa? Ilmu astrologi. Astrologi ya, bintang Sagittarius, bintang apa? Libra, bintang apa lagi? Scorpio, bintang apa lagi? Hah? Apa? Capricornus. Saya baru dengar bintang Capricornus. Bintang apa lagi? Hah? Sagittarius sudah tadi. Bintang Scorpio, Sagittarius, Libra, bintang Leo. Hah? Capricornus ada benar. Taurus ya itu nih. Taurus, Capricornus ya. Dan bintang-bintang lainnya. Ya, yang lahir di bintang ini, bintangnya begini, nasibnya begini, diramal. Kalau lihat garis tangan dilihat. Oh, kalau garisnya begini-begini, nasibnya begini. Kalau garisnya lurus seperti saya, ini mujur katanya. Tapi istrinya cuma satu, lurus. Jadi macam-macam orang namanya meramal macam-macam. Ini lurus bagus ini. Ada juga yang begini, yang nggak bagus juga, ada yang nakal juga macam-macam. Nggak ada hubungannya ya. Terus juga melihat, ada yang baru kemarin saya ditanya melihat apa mereka lihat tentang, yang baru saya ditanya kemarin, bukan garis tangan, bukan tanggal lahir, apalagi mereka lihat, Anda lupa juga itu. Bukan, ada lagi. Golongan darah, golongan darah. Golongan darah. Ini baru, ini dukun zaman sekarang. Apa? Golongan darah. Ini saya ditanya ini. Golongan darah mempengaruhi nasib. Ya, subhanallah. Nasib dan akhlak. Saya bilang golongan darah macam-macam. Orang saja ente
Orang Arab saja ada darahnya A, darahnya O, darahnya macam-macam, sifatnya bisa sama. Ada penjahat darahnya O, ada orang alim darahnya O, ya. Apa hubungannya kemudian darah menentukan apa? Nasib. Ini nggak benar, ini dukun zaman sekarang. Kemudian lagi sejak zaman dulu melihat jin, finjan. Finjan itu apa bahasa Indonesianya? Semacam mangkok atau gelas, ya. Jadi saya lihat sendiri juga ada orang pernah ngambil gelas, kasih kopi. Kemudian waktu itu ada orang nanya sama dukun tersebut, "Pak, ini adik saya sudah lama hilang. Kalau boleh tahu dia lagi di mana?" Dia ambil kopi, kemudian was lihat. Mungkin dia lihat Jatinegara sebelah sini. Intinya dia tahu, oh sebelah sini katanya. Tapi susah kayaknya, nggak kelihatan. Ini macam-macam ini semua. Ini dukun, ya, dukun atau meraba tentang masa depan, tentang orang hilang dengan melihat suatu di finjan. Di antara dukun juga dengan kartu, ya, melihat dengan kartu, berdalil dengan apa? Kartu. Ada lagi selain dengan kartu, apa lagi? Dengan garis-garis di tanah. Jadi dia bikin garis-garis tertentu, kemudian dia meramal, akhirnya dia menentukan tentang masa depan. Ada lagi yang lain? Garis tangan sudah. Apa lagi? Bintang sudah. Astrologi. Apa lagi? Hah? Apa? 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 Tulisan tangan. Tanda tangan. Masya Allah. Ini baru juga, dukun baru. Melihat tanda tangan. Masya Allah. Apa lagi? Tai lalat. Tai lalat, tanda lahir. Iya benar itu, ya. Melihat tai lalat. Antum Masya Allah, ya. Kalau anda tanya ini di Arab mungkin pada nggak ada yang bisa jawab. Di Saudi apa Ustaz bingung, ya. Di sini pakar semua dukun ini, dukun. Karena Indonesia dukunnya kreatif, ya. Kemudian diantaranya dengan huruf abjadat, dengan huruf abjad, ya. Ini maksudnya ada huruf abjad, kemudian ha, wa, zai, kemudian ha, to, ya, kemudian kaf, lam, mim, nun, kemudian qaf, ra, shin, ta, kemudian diantaranya sa, kha, za, kemudian dot, za, goin. Ini namanya huruf abjad. Udah apa belum? A maksudnya alif, maksudnya satu. Nanti akan datang dalam bahasan kita dalam kitab tauhid. Ba artinya dua, jim artinya apa? Ini mewakili, setiap huruf mewakili angka tertentu. Kemudian dal berapa? 4, ha 5, wa 6, zai 7, 8, 9, 10. Kemudian 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ada satu lagi, sebenarnya sampai ada 1000, saya lupa. Intinya mereka kemudian tujuannya huruf-huruf ini mereka ingin menyusun, misalnya mereka menyusun suatu tanggalan, mereka dengan kode-kode, misalnya mereka mau tulis 756, ya. Tulisnya misalnya Z, wa apa? H misalnya. Ya, misalnya mereka ingin nulis 1000 sekian, jadi mereka tinggal taruh huruf, misalnya huruf ini mewakili 500, huruf ini mewakili berapa, nanti orang hitung sendiri. Oh, maksudnya 1925 misalnya. Ini digunakan oleh para ulama untuk menulis tarikh-tarikh. Si fulan wafat pada, mereka sebutin hurufnya. Tidak pakai angka, tapi pakai apa? Huruf. Karena huruf ini bisa disusun dengan suatu kata sehingga mudah untuk dihafalkan. Ada contohnya. Oh iya, ada kurang satu benar sini. Makanya saya bilang kok kurang, ya. Di sini ada saf'as, ya. Ada sini lupa saya. Sini ada lagi sin, ain, sin fa, ain, sod, ya. Sini ini 50, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80. Antum belajar ini enggak usah ya. 60. Nah, apa? Saya ingin contohkan bagaimana para ulama mereka menulis dengan huruf. Ini tadi 100, 200, 300, 400. Ini 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Contoh, sebutkan contoh, misalnya penulis Tuhfatul Atfal, dia menulis tentang kapan dia menulis buku tersebut, dia tulis tarikhuha busyra liman yutkinuha. Tarikhuha busyra liman yutkinuha. Artinya tanggalannya adalah kabar gembira bagi yang mengertinya. Tinggal dihitung aja, ta ini berapa, ta, alif, ra, ya, dihitung nanti ternyata keluarnya sama dengan 1198 Hijriah. Ini contoh. Jadi untuk mudah mengingat, mereka membuat huruf-huruf tersebut sebagai perwakilan dari angka-angka. Kalau seperti itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, kata para ulama, mereka menggunakan huruf-huruf ini, kemudian mereka mengadakan tambahan, mengurang, kemudian disusun datar, horizontal atau vertikal atau miring. Kalau mereka menggunakan rumus tertentu, setelah itu sisanya berapa, mereka kaitkan dengan ilmu astrologi, dengan 12 bintang, kemudian menentukan nasib seseorang. Sehingga sebagian mereka para dukun menggunakan ilmu ini, ilmu abjad, untuk menentukan nasib orang di kemudian hari. Paham? Tapi kalau yang digunakan oleh para ulama tidak jadi masalah. Dan ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan bahwa ilmu ini dipakai banyak oleh orang falasifah. Ibnu Sina dan yang lain, mereka menggunakan ilmu seperti ini. Kemudian beliau bantah, beliau mengatakan bahkan saya menantang mereka untuk mubahalah. Kalau mereka bisa meramal tentang masa depan, saya ajak mereka mubahalah. Jadi semua enggak benar. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah nantang orang-orang yang belajar ilmu ini dari pengikut-pengikut falasifah, kalau mereka bisa menentukan kebenaran dengan ilmu ini, saya tantang bermubahalah dengan mereka, karena enggak mungkin benar. Bahkan orang-orang Rafidhah juga menyatakan bahwasanya Ja'far As-Shadiq, imam mereka yang kelima atau yang keenam, ya, Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, dia punya buku namanya Al-Ja'far yang isinya tentang ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu mengkaitkan nasib dengan angka-angka atau huruf-huruf tertentu. Ini adalah kedustaan. Karena Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq adalah orang yang saleh, dia tidak pernah tulis buku tentang ramalan. Perhatikan para hadirin, tinggal satu yang kita lupa, ya, bahwasanya dukun meramal dengan apa? Dengan kabar dari kawannya jin. Lahu ra'iyun, dia punya jin. Nah, kalau anda perhatikan, sebab yang begitu banyak, ini berapa sebab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita katakan dukun itu kafir. Dukun itu kafir dengan dua sebab. Sebab pertama, dia minta bantuan jin. Dia minta bantuan apa? Jin. Dia bekerja sama dengan jin. Maka dari sisi ini, dukun punya kesamaan dengan penyihir, yaitu sama-sama menggunakan apa? Jin. Paham? Tetapi sebab yang lain dari 1 sampai 9 ini tidak pakai jin. Anda lihat dari sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada pakai jin atau tidak? Tidak, tapi mereka berdalil dengan perkara-perkara ini untuk meramal masa depan, dan mereka dikafirkan karena mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ini dikafirkan karena mengaku mengetahui ilmu gaib dan bekerja sama dengan jin. Faham? Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Siapapun orang di langit maupun di bumi, malaikat maupun manusia, ya, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka mereka kafir karena mereka mengaku menyamai Allah dalam masalah mengetahui ilmu gaib. Paham sampai di sini? Jadi kalau ada orang ngaku dukun, ente panggil, sebentar, ente nomor berapa ya? Ente nomor 5 misalnya. Tolong dihapus. Sekarang ikhwan, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gaib, kita bicara ilmu gaib. Ilmu gaib. Ilmu gaib terbagi menjadi dua. Gaib mutlak, gaib nisbi. Gaib mutlak
bisa terbagi menjadi dua juga. Hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak ada satu makhluknya pun yang tahu, baik nabi maupun malaikat. Yang dimaksud dengan ilmu yang mutlak tidak ada yang tahunya adalah tentang kapan hari kiamat. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, tanya siapa engkau? Nabi tidak tahu. Ila rabbika muntahaha, ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan kepada seorang pun. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya, "Akhbirni anis sa'ah," kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Nabi berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau manusia terbaik, Nabi terbaik, Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat, apalagi selain Nabi SAW. Kalau malaikat terbaik, pimpinan para malaikat Jibril alaihissalam tidak tahu hari kiamat, apalagi malaikat-malaikat yang lain. Paham? Itu disebut dengan mutlak, yang benar-benar mutlak. Ada mutlak tapi Allah, ya, yang Allah beritahukan sedikit pada para rasul, baik rasul manusia maupun rasul malaikat. Ya. Alimul ghaibi, kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahda. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah mengetahui al-ghaib dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun kecuali rasul yang Allah ridha, yaitu baik manusia maupun malaikat yang Allah mau kasih tahu. Baik. Kita sebelum bahas ghaib mutlak, kita bahas lagi ghaib nisbi sebentar, atau kita lanjutkan ghaib mutlak. Ghaib mutlak ini para ulama menyebutkan 5 perkara, ya, 5 perkara yang Allah kumpulkan dalam firman-Nya. Perhatikan, ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah, dalam akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaits, kata Allah, wa yunazzilul ghaits. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Baik, ini di akhir surat Luqman. Yang pertama, sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, ini hari kiamat nomor 1. Yang kedua tentang turunnya hujan. Yang ketiga, wa yaum fil arham, tentang nomor 3 tentang apa yang dalam rahim. Yang keempat tentang apa yang dilakukan orang besok. Yang kelima tentang di tanah mana dia akan meninggal. Ini disebut oleh para ulama dengan ilmu ghaib yang mutlak 5 ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang nisbi, contohnya nisbi ini macam-macam, tapi kita lanjutkan yang dulu. Ini tadi ilmu hari kiamat tidak ada yang mengetahui sama sekali. Malaikat, manusia pun tidak tahu. Sama tentang wa yunazzilul ghaits, tentang hujan. Hujan tidak ada yang tahu. Orang hanya tahu, hanya memperkirakan kapan turunnya hujan. Dan itu bukan perkara yang gaib, perkiraan tersebut, karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih, hatta idza aqalat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit." Dan dialah Allah yang meniupkan angin awan sebagai kabar gembira akan turunnya hujan. Jadi Allah sudah sebutkan hujan itu bisa diketahui dengan apa? Tanda-tanda. Di antaranya apa? Dengan adanya angin atau dengan adanya apa? Awan. Jadi orang yang memperkirakan perkiraan cuaca itu bukan dukun, ya. Jangan dibilang apa? Dukun. Tapi dia mengetahui kira-kira terjadi hujan. Itu Allah sudah kabarkan, itu sangat mungkin. Allah sendiri Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan wa inzal ghaib ini adalah segala hal yang berkaitan dengan hujan, misalnya apa namanya? Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami turunkan hujan illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan ukuran yang sudah Allah tetapkan. Jadi hujan itu enggak ada yang tahu mau turun tepat di mana, enggak ada yang tahu. Mungkin akan ada hujan di Jakarta, tapi sebelah mana tepatnya enggak ada yang tahu, kecuali siapa? Allah. Terus turun di situ berapa kadarnya juga tidak ada yang bisa tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Ini mutlak.
Ente yang pakai ilmu apa saja yang ente tidak bakalan tahu, mau turun tepat di mana, berapa kadarnya. Terkadang seorang mengatakan akan terjadi hujan, kemudian langit sudah mendung, tetapi kita katakan mendung tak berarti apa? Hujan. Tidak mesti ada hujan. Tapi yang benar-benar tahu tentang hujan, kapan turunnya, pas kapan turunnya, berapa lama turunnya. Terkadang orang tidak tahu, tiba-tiba banjir, tiba-tiba turun sebentar, selesai ditiup awan, pindah dia awannya. Maka itu yang tahu cuma siapa? Allah dengan ketepatan tentu. Maka masalah turunnya hujan ini benar-benar mutlak yang hanya Allah yang tahu. Tentunya malaikat yang disuruh Allah untuk turunkan hujan, mereka tahu malaikat tersebut. Allah bilang turunkan sekian, bawa angin, bawa awan tersebut ke daerah sana. Malaikat yang Allah perintahkan malaikat. Yang ketiga, masalah wa ya'lamu ma fil arham, tentang apa yang dalam rahim. Orang bilang apa? Sekarang bukan gaib Ustaz. Kita pakai USG, kita bisa tahu anak itu jantan apa, laki atau apa? Perempuan. Laki atau apa? Perempuan. Kita bilang itu cuma perkara kecil. Itu pun orang tidak bisa langsung tahu kecuali setelah melewati beberapa tahapan, sudah nampak bentuk tubuhnya, baru kemudian kelihatan ada burungnya atau tidak, itu baru kelihatan laki-laki atau perempuan. Itu pun sering salah. Betapa banyak orang lihat, ini laki-laki, ada burungnya, tahu burungnya hilang, nggak ada lagi. Ini terjadi. Ada juga terlihat perempuan, nggak ada yang belok, ternyata dia lagi ngumpet atau bagaimana, nggak kelihatan, terus besoknya baru muncul ternyata ada burungnya. Ya. Bukan itu masalah apa yang di balik arham. Allah tidak mengatakan Allah mengetahui lelaki dan wanitanya, tidak. Yang Allah mengatakan umum, wa ya'lamu ma fi al-arham. Jadi tentang janin itu, bagaimana dia laki atau perempuan, warna kulitnya bagaimana, rambutnya keriting atau lurus atau ikal atau gelombang, ya. Terus warna kulitnya hitam atau apa? Putih. Hidungnya pesek atau apa? Mancung, ya. Rizkinya bagaimana. Kemudian banyak hal yang orang tidak tahu sampai sekarang. Ilmu pun tidak bakalan tahu tentang masalah ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau hujan saja Anda tidak tahu tentang hakikatnya, kapan dia turunnya, berapa ukurannya, jatuh di bumi mana, bagaimana lagi yang dibalik hujan, tentang alam semesta angkasa raya, tentang langit pertama, mana ujungnya, apa aja di atas sana, ada alien atau tidak. Banyak hal kita tidak tahu. Belum langit kedua, yang jarak langit pertama, langit kedua 15 tahun perjalanan, tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan yang kalian lihat paling dekat hujan di balik itu masih banyak hal keajaiban-keajaiban yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu gaib Allah sangat banyak. Kemudian juga misalnya masalah fil arham, tentang rahim. Dalam tubuhnya macam sekarang perempuan aja dia tidak tahu haidnya bagaimana, kapan darahnya berhenti, tidak ada yang tahu, susah. Ya, artinya banyak hal dalam tubuh ini yang kita tidak tahu. Detakan jantung kapan berhenti, tiba-tiba orang meninggal sehat-sehat atau meninggal dunia. Banyak hal dalam tubuh kita yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan." Ini juga tidak ada sesuatu yang tahu apa yang dilakukan besok. Sebenarnya orang mengatakan, "Ustaz, kita tahu, saya tahu bulan depan gaji saya sekian." Yang Allah berbicara bukan kasab, bukan berarti cuma rizki gaji doang. Apa yang kita lakukan besok kita nggak tahu. Apakah ada yang kita tahu apa yang besok kita lakukan? Nggak ada yang tahu. Kita mau langkah kakian kemana, mau ketemu siapa, memang ada planning, ada rencana. Tapi dengan detail kita mau melakukan apa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, "Man za'ama anna Muhammadan yukhbiru bima fi ghadin laqad a'zama 'ala Allahi fi riyah." Barang siapa yang menyangka Muhammad mengabarkan tentang apa yang terjadi besok, maka dia telah berdosa besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati man fil ardil ghaiba illa Allah." Tidak ada yang tahu tentang gaib di langit dan bumi kecuali siapa? Allah. Yang ngomong gini Aisyah, yang tahu betul tentang Nabi, dan sehari-hari dia bersama Nabi. Nabi dia tahu ilmu gaib. Nabi tahu tentang masa depan, tidak tahu. Azan kah? Azan dulu deh. Adapun dalil bahwasanya Nabi SAW asalnya tidak tahu ilmu gaib, maka sangat banyak. Rasulullah SAW tidak tahu beliau diracun tatkala dalam perang Khaybar, ada wanita yang beri hadiah berupa kambing yang diracun, maka Nabi tidak tahu, Nabi makan. Nabi makan, 3 tahun berikutnya Nabi meninggal gara-gara bekas racun tersebut.
Nabi mengatakan saatnya saya tahu bahwasanya uratku akan terputus gara-gara racun yang saya makan tatkala di Khaybar. Dan Allah sendiri memerintahkan, "Qul la amliku li nafsin naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su'." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini tidak bisa menguasai bagi diriku kemanfaatan maupun kemudaratan. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan perbanyak melakukan kebajikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Ternyata Nabi ditimpa mudarat. Nabi tidak banyak melakukan kebaikan yang Nabi inginkan, tidak semuanya terjadi. Ya, juga Nabi tidak tahu ilmu gaib. Demikian juga para anbiya dahulu. Nabi Nuh mengatakan, "Wala a'lamul gaib." Aku tidak tahu ilmu gaib. Kenapa? Karena pengikutnya menyuruh, kalau kamu Nabi harusnya kamu tahu ilmu gaib. Maka Nabi Nuh mengatakan, "Wala a'lamul gaib." Bukan syarat Nabi harus tahu ilmu gaib. Nabi SAW tidak tahu tatkala Aisyah dituduh berzina, dia tidak tahu apa yang terjadi. Sampai terjadi isu sampai sebulan Nabi tidak tahu Aisyah berzina atau tidak. Siapa yang kasih tahu? Allah turunkan ayat bahwasanya Aisyah tidak berzina, baru Nabi tahu Aisyah tidak berzina. Waktu Aisyah kalungnya hilang, Nabi tidak tahu di mana kalungnya hilang, ya. Nah, Aisyah kalungnya hilang 2 kali. Hilang pertama dia cari-cari sehingga dia terlambat berangkat, kemudian terlambat pulang, dan itu yang menyebabkan dia dituduh berzina dengan Sofwan bin Atal As-Sulami. Yang kedua, waktu dia kalungnya hilang, maka dia lapor sama Nabi Rasulullah, kalung saya hilang. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk cari kalung tersebut di malam hari. Ada Usaid bin Khudair, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, orang-orang yang masuk surga. Mereka cari kalung tersebut tidak dapat. Akhirnya tidak ada. Akhirnya mereka pun pergi, kalung tersebut tidak ditemukan. Ternyata kalungnya berada di bawah ontanya Aisyah. Setelah ontanya berdiri baru ada kalungnya. Nabi pun tidak tahu di bawah onta itu ada kalung Aisyah. Ontanya pun tidak kasih tahu Nabi SAW. Coba ada kiai waktu itu masih dapat. Ini Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Jangankan masa depan, jangankan masa lalu, masa sekarang Nabi tidak tahu. Dan itu berlaku pada nabi-nabi yang lainnya. Masa sekarang mereka tidak tahu. Jangan bicara masa depan, masa sekarang. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, anaknya Yusuf alaihissalam dibuang. Dikira Yusuf mati, mungkin apa, nangis tiap hari. Ternyata Yusuf jadi apa? Menteri, jadi kaya raya. Kalau dia tahu mungkin tiap hari dia bahagia. Oh, anak saya alhamdulillah jadi menteri. Dia nggak tahu, nangis Yusuf alaihissalam. Yakub sampai matanya buta karena saking sering nangisnya. Tidak tahu kalau ternyata anaknya jadi apa? Jadi bangsawan. Nabi Sulaiman yang sangat hebat, anak buahnya jin pasukannya. Tidak tahu ada namanya Ratu Balqis di Sabah, nggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Hudhud, burung datang, ya. Saya tahu kau yang apa namanya, engkau tidak tahu, hai Sulaiman. Sulaiman yang begitu hebat tidak tahu di masa dia loh, bukan masa depan maupun masa lalu. Masa dia tidak tahu ada kerajaan namanya kerajaan Sabah dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu apa? Balqis. Dia tidak bicara tentang masa depan. Masa sekarang ternyata para nabi pun tidak tahu. Dan terlalu banyak dalil Nabi SAW tidak tahu masa depan. Oleh karenanya waktu ada seorang atau 2 orang jariyah, budak wanita, memuji Nabi dengan berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad," dan di antara kami ada nabi yang tahu masa depan. Nabi marah. Nabi tidak tahu masa depan. Tadi Aisyah mengatakan, barang siapa yang menyangka Nabi mengabarkan tentang masa depan, faqad a'zama 'ala Allahi firyah, dia telah dusta besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberitahukan sedikit hal gaib kepada Nabi dan kepada malaikat, kepada Nabi sebagai bukti Nabi adalah seorang Nabi. Allah tadi mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah tahu ilmu gaib, Allah tidak nampakkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul, supaya bukti bahwasanya Nabi adalah seorang Rasul. Tapi itu kadarnya sangat kecil dibandingkan ilmu gaib Allah yang terlalu banyak. Taib. Kita lanjutkan. Itu tadi gaib mutlak. Sekarang kita bicara gaib nisbi. Salat Isya boleh ditunda ya, meskipun 1 jam ya, boleh. Gaib nisbi ini artinya sebagian tahu ya, dan sebagian tidak tahu. Sebagian manusia tahu dan sebagian tidak tahu. Makanya dikatakan nisbi. Ini bisa berkaitan, misalnya berkaitan dengan apa? Tempat, berkaitan dengan waktu. Tempat, kita bilang ada orang yang tahu suatu tempat yang orang tidak tahu. Ya, contohnya kita sekarang di Jatinegara. Sekarang saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah saya. Saya tidak tahu. Kecuali saya telepon, saya tanya, sudah tidak nisbi lagi.
Maka saya tahu. Sekarang saya tidak tahu. Bagi apa yang terjadi di rumah saya, bagi saya gaib, bagi anak saya tidak gaib karena anak saya lagi di mana? Di rumah saya. Paham? Apa yang terjadi di misalnya di kota lain, di Bandung atau di mana ya? Kita tidak tahu. Bagi penduduk Bandung mereka tahu apa yang terjadi di sana. Namanya gaib apa? Nisbi. Ada barang hilang, kita nggak tahu barang kita di mana. Tapi orang yang melihat barang tersebut tidak gaib bagi dia. Dan ini contoh nyata seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia tidak tahu apa yang terjadi di mana? Saba. Sementara Ratu Balkis tahu apa yang terjadi di mana? Di Saba. Faham? Contoh kerajaan Balkis. Bagi Sulaiman alaihissalam itu apa? Gaib. Contoh yang pertama, contoh kondisi Yusuf alaihissalam. Bagi Yakub apa? Gaib. Karena dia tidak tahu, dia tidak berada di tempat tersebut. Paham? Tapi waktu kita bisa mengatakan juga ya, waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kalau kita tinjau masa lalu, banyak masa lalu gaib semua, kita nggak ngerti apa yang terjadi 1000 tahun lalu, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, banyak kita tidak tahu tentang masa lalu. Masa sekarang juga kita banyak tidak tahu. Ya, kita tahu dari medsos, tapi banyak hal yang kita tidak tahu. Apalagi masa depan sama sekali kita tidak tahu. Tetapi terkadang masa lalu ini menjadi tidak gaib kalau ada yang mengkabarkan atau kita baca berita, oh dulu pernah terjadi begini, atau kita baca sejarah, oh ternyata menjadi begini. Tidak gaib bagi kita tentang sejarah yang kita baca. Kenapa? Karena ada yang kasih informasi kepada kita. Seandainya kita tidak baca, kita buta, tidak tahu tentang informasi tentang masa lalu. Makanya banyak cerita masa lalu yang Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah namakan dengan gaib. Jadi banyak cerita Nabi, banyak cerita Nabi di masa lalu, para nabi-nabi di masa lalu Allah ungkapkan kepada Nabi kita, Nabi SAW. Contohnya Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah dari berita gaib yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Sungguhnya sebelumnya kau dan kaummu tidak tahu tentang cerita Nabi Nuh. Bagaimana tahu? Ribuan tahun yang lalu kejadiannya. Tapi Allah bagi Nabi Nuh tidak ada. Itu bukan gaib karena dia mengalami. Tapi bagi Nabi Muhammad itu gaib. Tapi Allah ungkapkan kegaiban itu kepada Rasulullah SAW. Contoh, Nabi Allah menceritakan tentang kisah Maryam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Ini adalah cerita gaib yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Kau tidak hadir bersama mereka tatkala mereka mengundi undian siapa yang akan memelihara Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan kau tidak hadir tatkala mereka bersengketa dalam memperebutkan siapa yang harus memelihara Maryam. Tapi Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam waktu dilempar oleh saudara-saudara masuk dalam sumur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yankurun." Sungguhnya adalah berita gaib yang Allah kabarkan, kami kabarkan kepada engkau. Kau tidak hadir bersama mereka tatkala saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk melemparkan Yusuf dalam mana? Sumur, dan mereka berbuat makar. Itu namanya gaib yang apa? Nisbi. Ada gaib yang nisbi berdasarkan waktu. Contoh seperti masalah alam kubur. Gaib bagi kita, gaib yang sudah meninggal tidak gaib, dia lihat ya. Antum kalau mau tahu mati dulu baru antum tahu alam kubur seperti apa. Kalau antum masih hidup tidak bakalan tahu. Ada ilmu gaib yang nisbi yang mungkin antum bisa dengan cara tertentu antum bisa mengetahuinya, dengan berita, kabar, dengan tanya misalnya, itu bisa ya, atau dikasih tahu. Tapi ada gaib nisbi yang tidak bakalan kita tahu, seperti contohnya alam apa? Barzah. Contohnya seperti di surga dan neraka. Kita dengar-dengar secara global, tapi tahu persis kita nggak bakalan tahu kecuali kalau sudah masuk. Baik, ini saja yang saya sampaikan tentang masalah ilmu gaib. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan bi'idznillah ta'ala. Tanya jawab kah? Baik, tanya jawab lah. Ustadz, apakah cek sidik jari termasuk meramal? Karena saat ini ada tes karakteristik dengan menggunakan mesin yang mengungkap karakter seorang dengan cek sidik jari. Ini kedustaan besar. Ya akhi, sidik jari tidak akan berubah, benar? Karakter orang bisa berubah nggak?
Bisa, tadinya baik, tadinya buruk, tadinya pelit, jadinya tidak pelit, tadinya pemarah jadi sabar, jadi jadinya nggak pernah apa? Berubah. Makin dusta besar, paham? Tadi yang suka berzina jadi tobat, bisa berubah, orang bisa berubah. Pemarah jadi pemaaf, pemaaf jadi pemarah, tawadhu jadi sombong, sombong jadi tawadhu, bisa. Sementara sidik jarinya tidak pernah apa? Berubah. Berarti ini kedustaan besar. Ini ilmu dari mana juga? Kalau rumus ya yang itu dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Ya subhanallah, dari mana ilmu seperti ini? Kalau rumus sidik jari sekian-sekian berarti akhlaknya begini, dari mana akhi? Subhanallah. Betapa banyak orang kejam dia bisa bersandiwara, kita tertipu, ya tidak? Banyak itu, akhlaknya bagus padahal pembohong besar. Apakah orang mencari tahu sifat akhlak seorang melalui foto dengan bantuan jin termasuk dukun? Iya, itu dukun jelas. Foto, akhlaknya begini. Enggak, kalau antum lihat di fotonya dia gini, itu orang pemarah memang, ente tahu itu bukan ilmu perdukunan. Begini terus, itu tuh marah. Tapi kalau lihat foto aja dia senyum-senyum, oh ini pemarah, itu dukun ya. Dia pasti tanya dukun yang sudah kenal orang ini, kasih tahu dia. Kalau ini orang ini gini-gini, oh benar kok bapak tahu. Ini fotonya, padahal dia kasih tahu dukun, kasih tahu jinnya, jin ini foto ini tolong cari tahu bagaimana karakteristiknya. Akhirnya jin buka Google cari tahu. Ustaz, Anda baru hijrah, tolong minta nasihat agar tetap istiqomah di atas sunnah. Ingin istiqomah di atas sunnah, ikut kajian-kajian sunnah. Sekarang nama sunnah itu nama yang mulia. Ustaz di atas sunnah, Ustaz di atas manhaj salaf. Karena tidak semua orang berani mengaku demikian. Karena ada konsekuensinya. Orang mengatakan di atas sunnah, dia harus berdalil dengan sunnah. Kajiannya harus dengan sunnah. Halal haram dengan apa? Sunnah. Ya. Kalau ada ustaz tidak berani mengatakan dirinya di atas sunnah, ya ngapain ikut ustaz tersebut? Ya, karena penamaan sunnah, manhajus salaf semuanya ada konsekuensinya. Ustaz, tukang sulap kemarin Ustaz bilang tukang sihir tapi tidak syirik. Bagaimana hukum pelaku sulap dan yang menonton? Tukang sulap itu adalah selama dia tidak pakai bantuan jin, itu namanya sihir secara bahasa, bukan sihir secara apa? Syar'i. Kalau sihir secara syar'i pasti pakai jin, ya, pakai dukun, melakukan yang haram, ya. Seperti mereka untuk bisa sihir, mereka sholat tanpa wudhu misalnya. Ini mereka lakukan, mereka ke masjid tapi mereka tidak wudhu. Kemudian alas kakinya dikasih Quran misalnya, kemana-mana alas tapi isinya Quran. Dulu saya pernah cerita di Saudi ada tukang sihir dukun ya. Ternyata dia duduk selama ini di Al-Quran, duduk di Al-Quran. Seperti itu. Ada yang lalu kondisi junub, nggak pernah mandi junub. Dia mandi biasa tapi tidak niat mandi apa? Junub. Sehingga supaya sihirnya jalan terus. Ya. Ada kawan cerita kalau ada jin pernah datang kepada salah seorang, kalau kamu bisa sihir, kamu kencing terus kamu berwudu dengan air kencingmu. Wah, tahu-tahu jadi sakti. Nah, tapi semua pakai jin ya. Intinya dengan merendahkan Al-Quran atau dengan istighotsah, seperti banyak jimat-jimat isinya ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya fulan, banyak jimat-jimat, sihir-sihir, mantra-mantra, ternyata isinya apa? Istighotsah dengan orang-orang saleh. Itu kesyirikan. Ya, tetapi kalau sihir ternyata tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bantuan jin, maka sihir tersebut sihir bahasa, kecepatan tangan, ringan tangan dalam bermain sulap ya. Misalnya siapa yang nyetak uang bank itu, yaitu Kanjeng itulah. Itu dia bukan penyihir, dia itu ngibulin ya. Ngibulin dia pakai, ada mungkin di belakangnya begini, atau orang tahu-tahu keluar burung dari apa? Tangannya. Ini tidak dikatakan penyihir, tapi kita katakan dia tukang sulap ya. Ya, kalau dia dalam rangka untuk menghibur, sekali-sekali nggak ada masalah ya. Tapi kalau ternyata benar-benar ente takut, ini jangan-jangan bisa jadi kita nggak tahu ini tukang sulap pakai dukun atau pakai sihir atau tidak, ente mungkin nggak tahu. Mending kalau ente ragu-ragu, apalagi orang kafir, mending tinggalkan ya. Apalagi tampangnya mengerikan, wah sudahlah, nggak usah nonton yang lain aja. Tapi seandainya dia tidak pakai ilmu sihir, maka itu bukan penyihir. Saya pernah dibaca dari jarak jauh oleh saudara saya, jadi dia tahu apa yang saya kerjakan dan apa yang saya pikirkan. Apa kita termasuk sihir atau karomah? Nabi saja tidak tahu isi hati orang. Nabi saja tidak tahu isi hati orang. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati la ta'lamuhum nahnu na'lam maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum."
Kata Allah, di antara orang-orang Arab Badui dan di antara sekitar kalian, di antara penduduk Madinah, ada orang-orang munafik yang bersikeras di atas kemunafikannya. La ta'lamuhum, engkau tidak tahu, nahnu na'lamuhum, kami tahu. Munafikan berkaitan dengan hati, paham? Jadi orang munafik Nabi tidak tahu. Nabi waktu perang Tabuk, kemudian orang-orang munafik datang, oh Rasulullah gini kami tidak ikut perang karena Nabi tidak tahu, Nabi benarin aja. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Kata Nabi, inilam Umar bitankibi qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membuka dada manusia. Nabi tidak tahu isi hati manusia kecuali Allah kasih tahu. Allah kabarkan, ya Rasulullah ini fulan munafik. Baru Nabi tahu. Nabi saja yang pintu surga tidak akan buka kecuali Nabi yang mengetuknya, tidak tahu isi hati manusia. Kalau firasat kita tahu orang ini rautnya begini, kayaknya dia hasad. Orang ini perkataan yang ini kayaknya dia dengki. Ya. Kita bisa tahu, itu namanya berdalil dengan apa yang dia ucapkan, berdalil dengan raut wajahnya. Itu bukan dukun. Tapi kalau tiba-tiba nggak tahu, oh kamu lagi mikir ini, itu kerjasama dengan jin. Saya pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, Ustaz pernah meruqyah seorang, orang ini dia kemasukan jin karena dia berzikir ayat kursi 7.000 kali dalam hari. Dia sudah niatkan supaya sakti dengan apa? Ayat kursi. Apa kelebihannya? Dengan dia sakti tersebut, dia bisa mengetahui isi hati manusia. Jadi kalau misalnya dia taruh kartu 5, terus antum disuruh lihat kartu tersebut. Antum melirik kartu nomor 2, nggak usah bilang sama dia. Nanti dia tebak, kamu tadi kan tunjuk kartu nomor 2. Oh, kok tahu? Saya sempat tanya, ya waktu dia lagi kemasukan, ente kelebihannya apa? Saya tahu jin yang ngomong, saya tahu isi hati mana, nanti kadzab ente bilang. Enggak mungkin. Terus ente gimana cara taunya? Jadi saya punya teman jin yang lain bisik-bisikan sama dia, nomor 2. Ini bukan pemilu ya. Ya udah kita ganti nomor 1. Jadi ada jin yang lain yang datang bisik-bisik, nomor 1, nomor 2 misalnya. Biar nggak disangka macam-macam. Akhirnya langsung ditebak. Jadi yang bisikan apa? Jin. Bisa jadi jin masuk dalam benaknya buat dia memikirkan sesuatu. Saya pernah ketemu orang dia diganggu jin, selalu kasih syubhat. Akhirnya dia selalu tanya, kita bantah lagi. Jin itu masuk lagi kasih syubhat yang lain lagi, subhanallah. Ya jin macam-macam ya. Jadi tidak mungkin orang tahu isi hati manusia, tidak mungkin. Dia khawatirnya ini bukan karamah, bisa jadi dia pakai bantuan apa? Jin. Bagaimana dengan takwil mimpi? Takwil mimpi adalah salah satu dari cara untuk mengetahui masa depan yang diajarkan dalam syariat, termasuk sisa dari kenabian. Tapi itu pun tidak pasti dan tidak detail, paham? Kalaupun orang Allah kasih tahu, itu berarti Allah kasih tahu ya. Allah kasih tahu dengan mimpi tersebut, yang kasih tahu juga siapa? Allah. Jadi intinya takwil mimpi itu Allah yang kasih tahu, paham? Tetapi butuh ditafsirkan, paham nggak? Barang kan mimpi, dalam mimpinya dia melihat sesuatu, berarti Allah kasih tahu akan terjadi demikian. Tapi kamu untuk tahu, kamu butuh apa? Menafsirkannya. Tapi tafsiran tersebut terkadang tidak tepat atau sekitar-sekitarnya mendekati, tapi tidak mesti harus tepat benar ya. Jadi itu bukan termasuk dari perdukunan. Ustadz meramal dengan isu politik, seperti kalau fulan terpilih akan hancur negeri ini, Islam seperti ini, apa ini tukang dukun? Bukan. Ini bukan, ini namanya prediksi. Namanya prediksi. Ini boleh prediksi dalam ekonomi, prediksi dalam politik. Semua pakar-pakar politik semuanya bukan berarti mereka para dukun yang harus dibunuh ya. Mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, tidak. Itu sekedar prediksi, namanya orang prediksi tentang ekonomi, tentang analisa tentang sekolah ini kalau begini nanti mungkin begini, murid-murid kalau kita begini mungkin bukan berarti seorang bicara tentang masa depan prediksi dikatakan apa? Dukun. Ya hati-hati nanti bilang orang dukun ya. Ada ustadz kemudian ceramah mungkin kalau begini dukun enggak ya. Ya prediksi dia bisa salah bisa benar. Bisa jadi ustadz ini lebih pintar orang awam yang lebih prediksi lebih matang. Kenapa? Karena data dia tentang politik lebih banyak misalnya. Artinya maksud saya, enggak usah kita tuduh orang sebagai apa? Dukun ya. Ada seorang Habib yang seolah tahu masa depan saya. Apa itu datang dari jin? Dia kalau tahu Habib tentang masa depan ente tinggalkan Habib tersebut ya. Kita tahu masa depan ente gimana? Nabi aja nggak tahu, ini Habib tahu gimana ceritanya? Ya akhi, subhanallah. Jangan ini masalah gini, hati-hati ya. Betapa banyak orang aku tahu masa depan, labelnya kiai, labelnya ustadz ya. Bicara tentang masa depan, padahal dia seorang
dukun. Ya, kalau benar ada Habib seperti ini, nggak benar masa Habib tahu tentang masa depan, ya nggak mungkin. Ini dukun, meskipun dia Habib. Ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.